Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Semoga Allah ini ya tetap menganugerahkan kepada kita kesehatan, keimanan, juga rasa cinta di relung-relung jiwa hati kita, sehingga di atas keimanan, kesehatan, dan rasa cinta itu kita tetap tunduk patuh kepada Allah dan tunduk patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada soal Anies lagi. Barusan saya ditelepon, baru aja saya selesai ditelepon dari Haji Sari di Probolinggo, katanya saya dukung Anies Baswedan 100% katanya. Terus saya bilang, hidup Anies. Saya ledekin Pak Haji Sari, memang Anies masih hidup. Ketawa dia. Jadi terus di akhir ceritanya itu jauh-jauh saya bilang Anies dapat dukungan dari Probolinggo. Tawa dia Pak Haji Sari. Kalau Anies didukung 100% berarti saya nggak didukung dong. Tawa dia. Ya udah, ini buntut dugaan penyelewengan dana donasi. Gubernur Anies Baswedan didesak blacklist ACT, aksi cepat tanggap, Rebu. Kemarin anak saya itu Rifki Abdul Majid namanya, ngirim ke grup keluarga, Pak, ACT Pak dibahas. Ini ACT ini sudah lembaga kemanusiaan yang sudah yang sudah banyak berbuat ya. Ya ada aja masalahnya nanti. Kita lihat Rabu 6 Juli 2022. Ini pasti ada yang ini nih, ada yang sirik biasanya. Gubernur DKI Jakarta saat menghadiri acara yang digelar aksi cepat tanggap di Menara 165. Maaf, Jakarta Selatan, Sabtu 2 Mei 2020. Oh, foto lama. Kini Anies didesak untuk blacklist. Blacklist itu apa ya? Yang menganggap memasukkan ke dalam daftar hitam ya. ACT dalam kerjasama antar lembaga karena dugaan penyelewengan dana donasi masyarakat. Tribun Jakarta.com, Gambir. Sini waktunya tidur ini, jam berapa? Setengah 2, Masya Allah ngantuk ya. Gubernur DKI Anies Baswedan didesak untuk memasukkan lembaga aksi cepat tanggap atau ACT dalam daftar hitam blacklist kerjasama. Hal ini diungkapkan anggota DPR DKI Jakarta dari fraksi PSI Idris Ahmad. Ngapain sih Idris Ahmad masuk PSI ini? Menanggapi dugaan penggelapan dana donasi yang dilakukan ACT. Pasalnya ACT disebut-sebut melakukan pemotongan dana donasi sebesar 13,7%. Paling banyak dana donasi itu dipakai 10% ya. Kalau zakat itu 12,5% ya aturan. Padahal sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, ditetapkan bahwa pemotongan donasi maksimal 10%. Pengumpulan sumbangan ACT ini bukan lembaga pengumpul sumbangan ya, bukan lembaga pengumpul zakat kan, tapi dia lembaga kemanusiaan ya. Nanti kita lihat, jika benar biaya operasional sangat besar, bahkan tak wajar, patut dijadikan catatan jika perlu dimasukkan ke daftar hitam kerjasama, ucapnya saat dikonfirmasi Rabu 6 Juli. Sebagai informasi, ACT memang acap kali menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI, khususnya selama masa pandemi COVID-19 ini. Seperti
program kolaborasi sosial berskala besar untuk bantuan pangan selama bulan Ramadan saat pandemi COVID-19. Ya kalau nggak kerjasama dengan ACT atau lembaga kemanusiaan lain seperti Front Pembela Islam, itu pemerintah juga kerepotan ya dalam menyentuh ya akar masyarakat ya. Ormas-ormas itu yang punya akar di masyarakat. Kalau pemerintah hanya punya aparat ya, tapi tidak punya masyarakat. Kemudian Pemprov DKI juga kerjasama dengan ayam ini. Kemudian Pemprov DKI juga bekerja sama dengan ACT itu saat penyaluran bantuan sosial bagi korban erupsi Gunung Semeru pada Desember 2021 lalu. Selain itu ACT juga berkolaborasi dengan Pemprov DKI untuk menyalurkan daging kurban kepada masyarakat ekonomi tak mampu di Jakarta dan program bantuan lainnya bagi UMKM. Ayam, oh malah berisik gitu. Idris pun meminta agar Gubernur Anies Baswedan membuka seluruh data kerjasama dengan lembaga filantropi tersebut. Buka dulu datanya kepada publik, lakukan evaluasi. Kalau memang hasilnya tak wajar harus tegas bersikap, ujarnya. Untuk saat ini aparat kepolisian masih terus berusaha menyelidiki dugaan kasus penyelewengan dana umat yang dilakukan petinggi ACT. Bila nanti terbukti melanggar hukum, politikus muda PSI ini meminta agar Gubernur S. Baswedan mengakhiri seluruh kerjasama dengan ACT. Kalau menurut saya kalau memang ada masalah nggak usah diakhiri kerjasama itu, tapi masalahnya dilokalisir ya, dilihat kasus per kasus. Kalau penyelewengan misalnya siapa masalahnya apa, ya kan, pasalnya apa, nggak terus harus seluruh kerja-kerja kemanusiaan ACT yang beroperasi di sekitar 47 negara itu terus diakhiri, atau kerjasama dengan Pemprov itu diakhiri, lihat kasus per kasus ya, nggak usah kebiah uyah, biasa aja lah. Orang kita ngadepi korupsi aja biasa, yang gede-gede yang triliunan dan yang maling-maling nggak ketangkep itu biasa aja. Ini nggak usah terlalu heboh sih. ACT potong dana donasi 13,5%. Dilansir dari kompas.com, Presiden Aksi Cepat Tanggap ACT Ibnu Hajar mengakui ada pemotongan dana 13,7% dari total uang donasi yang dimulai per tahunnya. Pemotongan tersebut, kata Ibnu Hajar, digunakan untuk operasional termasuk membayar gaji karyawan dan para petinggi ACT. Mungkin para petinggi ACT-nya itu yang dikurangi ya dananya. Sebab dalam gaji yang adil itu antara karyawan tertinggi dan karyawan terendah itu, kalau perdebatan bapak kita para pendiri bangsa itu antara banding 1/9 atau 1/10 atau 1/1/11. Misalnya Syafruddin Prawijnegara yang gaji karyawan yang adil itu 1/11. Misalnya kalau karyawan tertinggi itu 11 juta, maka yang paling terendah itu harus 1 juta, bandingnya 1/11. Nah, sekarang kalau gaji karyawan itu, gaji petinggi paling tinggi di Aceh itu saya dengar kemarin itu di mana saya baca itu 250 juta. Itu gaji paling rendah di kantor itu, misalnya UB itu harus 25 juta ya, 1/10 kalau menurut Muhammad Nasir ya, 1/9 kalau menurut Muhammad Hatta. Jadi nggak bisa lebih, nggak bisa sampai 1/20. Keadilan dalam pengupahan dalam satu lembaga atau instansi antara yang karyawan tertinggi, pegawai tertinggi dengan pegawai terendah itu antara 1/9 atau 1/10 atau 1/11. Jadi kalau UB katakan dia strata kepegawaiannya paling rendah, dapat gaji misalnya 5 juta, maka paling tinggi di ACT itu gaji paling tinggi itu harusnya sekitar 5 kali 10, 50 juta ya, nggak sampai 250 juta kalau memang kita mau mengikuti asas
keadilan menurut persepsi dari tokoh-tokoh politik seperti Muhammad Hatta, Natsir atau Syafruddin Prawinegara. Syafruddin Prawinegara di masanya adalah Gubernur Bank Indonesia. Natsir di masanya adalah Perdana Menteri NKRI yang pertama, Muhammad Natsir, dan juga sekaligus Natsir itu adalah pimpinan Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, satu partai terbesar setelah di era kemerdekaan. Ya, Partai Masyumi itu pimpinan Muhammad Natsir selama 9 tahun. Sedangkan Muhammad Hatta adalah wakil presiden Indonesia, wakil presiden Soekarno yang mengundurkan diri menjadi wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1956 ya. Jadi itu ya, soal pemotongan dana kami sebutkan 13,7%. Jadi ACT ambil untuk operasional 13,7%, ucap Ibnu saat konferensi pers di kantor ACT Menara 165 TBC Matupang, Jakarta Selatan, Senin 4 Juli ya, malam. Pemotongan itu terbilang besar jika melihat regulasi yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 80 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang menyebutkan pemotongan maksimal untuk donasi sosial hanya 10%, sedangkan zakat, infak, dan sedekah maksimal 12,5%. Coba duitnya ACT dikirim aja ke mana? Ke Jolali. Jolali buat bikin masjid. Ini udah 10 bulan, udah 300 hari, belum baru jadi tiang 16. Alhamdulillah. Jadi hari kerjanya udah 50%, banyak liburnya. Yang alhamdulillah dapat kiriman infak ya. Ada yang 10.000, ada yang 5 juta, ada yang 1 juta, ada yang 200.000, ada yang 50.000. Beda dengan ACT, banyak duitnya dia. Ustaz Jalali, kita baru bisa bikin sumur 23 ya, sekarang 23 sumur, 1 titik 10 juta. Oh ya, silakan yang mau transfer sumur ya, ada 2 titik ya, lagi yang satu di Cisaeng itu minta sumur ya untuk pondok pesantren tuh, tadi semalam ketemu orangnya. Terus satu lagi di daerah mana itu, silakan mau kirim transfer untuk 1 sumur yang ke-24 dan ke-25 masing-masing 10 juta. Apa saya harus minta ke ACT? Donatur ya. Terus gerobak sudah 25 untuk dibagikan ke pedagang, semuanya dari donatur ya. Yang kecil-kecilan, terus sumur, gerobak, beras 9 ton, nggak banyak ya. Sekarang masjid ini mulai bikin masjid itu tanggal 2 Agustus 2021 dengan dana awal dari donatur Rp750.000. Alhamdulillah. Sekarang sudah hari ke-151, udah bulan ke-10 ya. Masih bikin dinding yang paling kiri menghadap kiblat ya, 1 dinding, baru 1 dinding. Cor-coran atapnya belum, nunggu dana sekitar 60 juta. Silakan kalau ada yang mau ngirim 60 juta atau 70 juta jadi cor lantai pertama, maka langsung kita pakai untuk sholat dan kita resmikan sambil perbaikan ya. Bukan perbaikan, penyempurnaan. Biaya pemotongan yang dilakukan ACT pun dijawab Ibnu Hajar. Dia menyebutkan ACT bukanlah lembaga amal, melainkan sebuah lembaga kemanusiaan swadaya masyarakat ya. Ibnu menjelaskan ACT bukan merupakan lembaga zakat, infak, dan sedekah yang memiliki aturan pemotongan 12,5% dan juga bukan lembaga pengumpul sumbangan, melainkan organisasi nirlaba alias NGO. Kami perlu sampaikan di forum ini bahwa ACT adalah lembaga kemanusiaan yang memiliki izin dari Kemensos, bukan lembaga amil zakat yang izinnya dari Basnas atau Kemenak. Jadi ini yang perlu kami sampaikan untuk memahami posisi lembaga aksi cepat tanggap. ACT adalah NGO yang sudah berkiprah di 47 negara, ucap dia. Dalam dokumen laporan keuangan ACT 2020 yang dipublikasikan lewat situs resmi ACT disebutkan
total donasi tahun ini mencapai 519 triliun 354 miliar 229 berapa ini? 519 miliar 345 juta 229.464. Jadi hampir setengah triliun ya. Kalau Jolali ini paling berapa? Paling banter 1 miliar ya. Jadi gerobak, jadi masjid, jadi apalah gitu, bansos, jadi sumur, paling 1 miliar, nggak banyak. Ini luar biasa ini, 500 kali lipat dari yang dikerjakan oleh Jolali. Artinya paling sedikit ACT memotong sebesar 71,5 miliar untuk dana operasional mereka. Dana tersebut didapat dari 345.300 donatur. Donaturnya aja 348.000 lebih 300 orang. Dan disebar melalui 1.260.925 transaksi keuangan melalui 281.000 aksi kemanusiaan. ACT mengklaim mereka menjangkau 8,7 juta jiwa Pak di berbagai daerah termasuk daerah rawan konflik di luar negeri yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Terus banyak yang sudah dikerjakan ya. Nah, ini tanggapan dugaan penyelewengan dari umat. Setahu saya reputasinya baik. Kalau kata Mahfud MD ngaku ditodong ACT. Mahfud MD aku pernah ditodong endorsement oleh ACT, dikatakan demi tujuan mulia bagi kemanusiaan. Mahfud ya. Ya moga-moga ini cepat selesai ya. Banyak masalah yang harus diselesaikan termasuk banyak orang miskin di Indonesia, banyak perlu dibantu oleh orang-orang seperti yang ICT ini loh. Ya. Kemensos evaluasi penggunaan dana. Ya kan? Moga-moga banyak orang yang harus dibantu ya. Ini harus diperbanyak lembaga-lembaga sosial kayak seperti ACT dan lain-lain. Ya kalau ada masalah diselesaikan aja masalahnya, nggak usah terus dibunuh lembaga ACT-nya. Nanti jangan seperti kemarin tuh ya, aksi-aksi kemanusiaan Front Pembela Islam begitu berjaya di kasus tsunami Aceh, ngangkutin 138.000 mayat. Kalau ada bencana turun dia Front Pembela Islam, tapi kemudian karena pendekatannya terlalu politis dibunuh dia Front Pembela Islam. Yang rugi secara keseluruhan masyarakat Indonesia sendiri ya. Ya moga-moga pemerintah cukup bijak ya menyelesaikan kasus aksi cepat tanggap yang sudah berbuat sesuatu, dan jangan kita jangan dibandingkan dengan koruptor lah. Koruptor memang dia ngambil uang orang lain untuk kepentingan diri pribadi. Bahwa selalu ada deviasi dalam kehidupan kita ya, baik secara pribadi maupun secara keluarga maupun secara organisasi kemasyarakatan, itu lumrah dalam kehidupan ya. Tidak ada yang sempurna. Kita menatap dan menjalani kehidupan hari ini dan hari mendatang. Moga-moga semuanya cukup bijaksana ya, melihat persoalan dengan cara berpikir melingkar dalam perspektif yang lebih luas daripada semata-mata ingin
berbuat sesuatu dan dikonsumsi oleh publik, terutama para pejabat-pejabat yang memang tidak mempunyai prestasi yang mengesankan selama menjadi anggota kabinet. Saya Yudi Pramuko, Tuan Donat dari para youtuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ujlali. Hari ini lagi ngamprot. Ini hari ke 150 ya. Asas tajam. Sekarang hari ke 150 Masjid 6 Syuhada. Sekarang Selasa tanggal berapa, Pak? Saya nggak pernah ngitung tanggal, Pak. Hah? Nggak pernah. Oh, tanggal 5 Juli. Sepertinya. Iya, 5 Juli. Sepertinya. Alhamdulillah. Lokasi Masjid 6 Syuhada ini di RT 6 RW 4 Kampung Tajur, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor. Setelah dicor nanti insya Allah tingginya 4,5 meter. 4,5 meter ya, Pak? 4,5 meter. Dan sudah berdiri 16 tiang. Dan ditanam 1 meter kedalaman di bawah tanah, cakar ayam, dengan ketinggian 4 meter di atas tanah. Mana? Mengeluarnya, Pak. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih para donatur, jazakumullah khairan kasiran. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Itulah janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kayu-kayu bekas saya minta dibuatkan gerobak mie ayam yang akan ditaruh di kafe ya. Nanti jual mie ayam, kemudian fried chicken, es kelapa, untuk mencari maisha, memperbaiki ekonomi keluarga dengan jualan mie ayam.